keempat gua. Nah, judulnya KCK, Kemilau Cinta Kamila. Kemilau Cinta Kamila. Iya. Oke. Sorry. Dua sinetron tadi. Itu waktu itu posisi ratingnya Mas Hernya kayaknya nampol terus ya? Bagus. Bagus ya? Puji Tuhan bagus memang. Terus Jonas Silvano sebagai pemeran utama kah? Enggak, jadi di Nikita enggak. Bukan sebagai peran utama, tapi peran pendamping. Oke. Peran pendamping utama lah istilahnya ya. Pendamping utama. Ya, pendamping utama. Kalau di KCK iya peran utama. Oke. Yang pertama tadi, apa namanya? Nikita ya? Ya Nikita. Kenapa bisa berkesan? Karena itu pertama kalinya gue ketemu sama bini gue. Oh, ketemu Mas Miranda. Sama Mas Miranda. Di situ? Di situ. Oke. Episode panjang juga ya? Panjang, dan ceritanya buat gue bagus, lucu. Nah. Gitu, kalau buat gue ya, maksudnya lebih fresh dan lebih apa ya, gue bawainnya lebih santai gitu. Nggak terlalu drama di situ. Oh, di situ ya? Yes. Pertama kali ketemu sama Asmiranda. Ya. Oke. Terus yang KCK? Kalau yang KCK, itu sinetron pertama kali gue dipasangin sama istri gue juga. Di situ juga? Sebagai peran utama dua-duanya. Oh, dua-duanya. Nah, yang bikin seru. Waktu itu juga apa? Asmiranda juga artis sinetron. Namanya juga. Oh iya, sama bini gue juga lebih senior dari gue bisa dibilang. Di sinetron ya? Iya di sinetron. Oke. Dia lebih senior dari gue dan tadi kalau di KCK itu yang bikin gue juga cukup berkesan tuh karena di situ gue mainin double karakter. Double karakter. Kembar. Oke, kembar. Kembar. Gitu. Kembar itu pasti kalau di sinetron double kah bayarannya, Jon? Ih, harus dibongkar banget. Ada deh. Oke, ini di skip ya. Tapi menarik ya, artinya kita nggak usah bahas di situnya. Tapi artinya effort lu juga lebih ya? Pasti lebih. Lu memerankan karakter A, memerankan karakter B dengan satu orang gitu ya? Iya, satu orang. Untung lu nggak kembar 5, Jon. Menjadi apa kembar 5? Syutingnya di belah-belahnya sampai 5. Jadi kalau dulu tuh ya effortnya pasti lebih karena dulu mungkin masih belum. Kalau yang kayak sekarang ini kemarin udah beberapa sinetron tuh yang bisa pakai generate pakai AI, artificial intelligence tuh. Jadi gambarnya mungkin bisa pakai orang lain tapi mukanya berubah. Oh, oke. Kalau sekarang udah bisa begitu gitu. Dulu. Kalau dulu belum. Jadi masih sistemnya pakai kamera lock. Jadi kameranya lock harus ngambil gambar 3 kali. Jadi satu frame kosong, satu lagi si pemeran A, satu lagi gue sebagai si B gitu. Jadi ngambilnya memang lebih lama dan lebih effort gitu. Karena gue harus ganti baju dulu, ganti dandanan dulu. Dulu begitu ya? Iya, dan gue bener-bener baca skenario untuk 2 karakter gitu. Emang lebih effort sih. Lebih effort pasti ya? Iya. Oke. Berarti tadi ya, mungkin KCK itu, seingetku tuh dulu tuh kalau bahas Asmiranda ya, pasti tuh sinetron itu pasti ada nangis-nangisnya mulu, Jon. Oh iya, jago banget nangis ya? emang. Iya. Acting nangisnya jago loh ya. Iya. Dan kayaknya bener-bener mendalamin perannya tuh Asmiranda sih ya zaman waktu itu ya. Iya. Gue lihat tuh sampai sekarang sih, entah kenapa. Kalau buat gue ini bukan karena dia istri gue, tapi emang sampai sekarang gue ngeliat, maksudnya cewek acting nangis yang bener-bener bisa diatur dan bisa cepet kayak dalam 3 detik, itu baru bini gue sih. Oh itu ya? Maksudnya diatur tuh gini, dia bisa kayak, oke, ini kamera dari mana? Oke, lo meminta gue nangis dari mata kiri atau mata kanan. Lo mau keluarnya langsung keluar atau keluarnya beberapa detik setelah itu, gitu. Bisa diatur. Itu gue sampai bingung, dan jujur aja gue belajar untuk dapet acting nangis itu ya dari bini gue sendiri. Oh gitu ya? Gitu. Iya, bisa gitu ya? Bisa begitu. Dan waktu itu kan KCK ada sekitar hampir 400-an episode ya. 400 episode. Dan itu kan tayangnya setiap hari. Jadi syutingnya tiap hari. Itu berarti setahun lebih kali ya. Malah hampir 2 tahun ya. Dan setiap hari dia nangis tuh. Emang adegannya gitu. Adegannya bener-bener nangis-nangis terus. Karena teraniaya banget kan. Maksud gua buat 400 episode setahun lebih tuh sinetron sih wah ya. Lumayan wah itu. Di tahun itu ya sinetron lagi hype banget dan sekarang juga masih sih ya. Iya. Cuman sampai 400 episode gitu bisa bertengger terus di rating share yang bagus tuh edan sih. Iya. Benar. Oke. Jon,
Selain tadi ya hobi otomotif, sinetron ya sampai sekarang ya. Nah selain itu John, gue pengen tahu kesibukan lu sehari-hari selain itu ngapain lagi sih John? Sebenarnya kalau Udah dibilang punya kuli kan sekarang? iya, kalau itu sih itu pekerjaan tetap. Pekerjaan tetap sampai selama-lamanya. Jadi seorang ayah. Seorang ayah ya kan? ya. Ya itu sih sebenarnya kalau Chloe ini kan kita nunggunya lumayan lama. Maksudnya 7 tahun setelah 7 tahun pernikahan baru dianugerahi Chloe gitu kan. Jadi ya bisa dibilang setiap harinya tuh nggak bisa dibilang sibuk sih Kang. Karena ini sesuatu yang gue nikmatin gitu. Setiap harinya jadi seorang ayah, apalagi untuk Chloe itu aduh buat gue kayak anugerah banget deh buat gue, anugerah yang indah banget kasih karunia Tuhan gitu buat gue. Ya itu loh. Jadi hari-hari gue udah pasti, kalaupun lagi nggak syuting ya pasti sibuk sama anak. Sama lu. Setahu gue nih Jonas sudah selalu ingetin gue karena gue masalah olahraga tuh jarang banget. Oh ya. Dia nih masalah nge-gym apa tuh, wah gila lah. Masalah gua itu lifestyle. Lifestyle ya. Lifestyle dong. Tiap hari ya, lu pasti jalanin itu ya. Sampai kemarin juga sempat disupport untuk makan sehat gitu. Iya. Makan sehat. Hanya bertahan beberapa lama. Sempat turun juga tapi kan? Turun. Gua waktu itu turun sampai 10 kilo mah ada ya. Ada 10 kiloan. Akhirnya makan jorok lagi gitu. Ya itu jadi emang susah sih buat komitmen itu ya. Ya mudah-mudahan ntar bisa makan sehat lagi. Iya. Yang penting tuh konsistensinya tuh kan. Ya. Ya kan? Itu tuh agak susah sih itu sih. Iya. Oke, John. Lu juga gue sering lihat punya YouTube channel ya? YouTube channel ya. YouTube channel Jalan-Jalan Vanda. Jalan Jajan Vanda. Jalan Jajan Vanda. Dan mungkin nih kalau teman-teman di sini boleh lihat YouTube channelnya Jonas Stefano dan Asmiranda, itu menarik sih menurut gue ya. Di situ gue baru tahu ternyata seorang Asmiranda itu jago masak. Iya. Ya. Dan ya kenapa gue bilang jago masak karena gue pernah ngerasain masakan dari dia langsung ya. Udahlah, gue itu udah pasti firm jago ya jago. Terus juga di situ ternyata seorang Jonas Stefano sama Asmiranda sama anak kesayangannya Chloe juga rajin traveling ya. Traveling ya. Ya lu jalan kemana, ngonten apa gitu ya. Iya. Menarik sih. Nah, John sebetulnya YouTube channel Jalan Jajan Vanda itu tuh isinya tuh tentang apa sih isi YouTube channel itu? Oke. Jadi gini, mungkin berawal dari gimana, kenapa sampai gue bikin YouTube channel gitu. Jadi memang dari dulu, semenjak menikah sama Anda tuh emang gue doyan banget traveling. Sering jalan ya? Yes, sering jalan dan Anda juga suka traveling. Dan setiap kali kita traveling itu, yang kita cari pasti makanan-makanan yang otentik. Oh, di setiap itu, ya di negara itu atau di kota itu gitu kan. Emang suka banget. Jadi dua-duanya doyan kuliner gitu. Nah. Terus akhirnya doyan kuliner tapi badan kejaga ya? Oh, tetap. Jadi ya? Ada ininya. Ada triknya ya? Ada triknya. Jadi kita berpikir kayak sebenarnya bukan untuk kayak ngasih tahu orang, oh gue makan di sini, gue pergi sini, enggak. Tadinya YouTube channel itu cuma sebagai sarana istilahnya kayak album memori buat kita lah. Oh, oke. Jadi itu apa ya bahasanya lupa. Nitip supaya lu ada dokumentasi. Benar. Dokumentasi buat gue dan Anda aja. Jadi dokumentasi buat kita kebetulan juga ya kenapa nggak sekalian aja. Maksudnya kita jadiin YouTube channel. Makanya kita arah atau niche-nya si YouTube ini ya benar-benar cuma jalan-jalan dan jajan-jajan gitu. Bukan yang daily vlog. Jadi memang kita benar-benar cuma buat dokumentasi kita aja. Lu pernah kemana, jadi apa, kalaupun macam. Jadi istilahnya nanti suatu saat bisa kita lihat lagi gitu kan dulu. Oh iya dulu pernah kesini ya. Bahkan kadang-kadang sampai sempat lupa dulu kita kesini kita makan di mana ya. Akhirnya buka ke YouTube kita. Oke. Gitu loh. Arahnya lebih ke arah situ. Makanya namanya juga jalan jajan. Jalan jajan. Iya. Jadi selain jalan-jalan ya kita suka juga jajan gitu. Dan ternyata dari beberapa episode kalau gue perhatiin ya. Kayak ada kalau gue lihat polanya ya.
Meskipun Anda jalan sama Chloe, sama kru ya gitu, tapi pasti ada selingan lu riding di situ. Iya. Emang konsepnya begitu ya? Ya, jadi memang gini, awal mula kita bangun YouTube channel itu, episode pertamanya itu memang gini, waktu dulu masih pacaran juga, emang gue tuh udah hobi riding. Motoran ya? Hobi motoran. Oke. Dan waktu pacaran tuh sempet riding bareng, tapi jadi gini, bukan cuma gue sama Anda doang ya. Waktu itu papanya juga ikut, papanya Anda. Mertua juga, mertua gue juga ikut untuk riding bareng gitu. Ini dari zaman masih pacaran nih. Nah, sebentar dulu nih ya, ini biar clear ya. Jadi Jonas Rivano itu pemain sinetron, artis sinetron, tapi emang hobi motornya itu udah dari tahun lama ya? Udah lama. 2000 berapa, John? Aduh, mungkin udah dari SMP, Kang. Dari pertama kali bisa naik motor. Bukan SMP bahkan. SD. Pertama kali bisa naik motor tuh SD. Gitu Nah, kan? tadi cerita yang lu bilang, gue juga dulu kalau suka riding, suka touring ya, touring. bareng sama Anda dari zaman pacaran, Iya. bareng sama Anda, sama ayahnya Anda. Dan itu ternyata gue pernah lihat di salah satu majalah, ya gue sebut majalah Hope, Harley Owners Group Indonesia. Gue pernah lihat zamannya lu masih ABG waktu itu, Anda juga sama, ayahnya juga masih seger banget ya waktu itu, dan lu riding pakai Harley itu. Iya, itu bener. berarti udah lama kan sebenarnya kan? Udah lama banget, berbicara motoran ya? Iya, bener. Udah lama tuh berarti Udah ya? lama banget. Emang dari dulu emang suka motoran aja. Oke. Termasuk lu pernah riding jauh ya sama Anda ya dulu ya? Itu kayaknya ada deh di awal-awal YouTube, di awal-awal video Jalan Jajan Panda deh itu. Oh iya benar, itu yang awal pertama kali di YouTube kita. Ya. Itu jalannya dari rumah sampai ke Lombok. Itu benar-benar full riding ya? Full riding dari rumah sampai ke Lombok, dan itu berhenti di setiap kota gitu kayak Jawa, Bali, Lombok itu. Itu emang diniatin tuh sejauh itu? Diniatin. Karena memang kebetulan waktu itu memang lagi abis sinetron dan belum ada schedule apa-apa. Kita pengen jalan-jalan tapi kayak sekarang ini motoran. Gitu kan udah lama nggak motoran kan karena sibukan syuting dan lain sebagainya. Kita memutuskan untuk oke deh, yuk motoran yuk. Gitu. Walaupun sebenarnya tim dan yang lainnya juga ada yang bawa mobil, Kang. Karena kan kayak peralatan untuk kamera, untuk baju gua dan Anda itu banyak. Karena dari Jakarta sampai ke Lombok itu berhari-hari kan. Iya, pasti. Ya kan? Mungkin udah sekitar setengah bulan lah karena kita berhenti di setiap kota. Setiap kota ya. Itu menarik sih maksud gua. Jalan jauh loh ya, dan jalan itu full riding full riding ya. Berapa episode tuh ya lo bikin ya? Aduh lupa ya. Sampai setengah bulan loh itu? Iya, hampir setengah bulan. Lama juga loh. Lumayan panjang. Pasti di perjalanan ya pasti banyak cerita di setiap kota sih. Iya. Ya dan namanya touring juga kan waktu itu, apalagi masih pakai motor custom. Ya namanya touring tuh pasti ada aja kan, kayak trouble-troublenya, ngoprek lah di tengah jalan lah. Tapi itu yang bikin seru, ya kan? Oke. Ya? Ya itu, maksudnya ternyata Jonas tuh ridingnya juga nggak ada jarak dekat ya. Iya. Gila, dari mana? Dari Jakarta loh sampai ke Lombok ya, sampai setengah bulan, itu fantastis menurut gua ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kita udah ngebahas Jalan Jajan Panda, terus, nah dengan kehadiran Chloe ya, ada yang berubah nggak sih di YouTube channel itu? Jadi gini, memang tadinya tuh pengennya bener-bener kalau kita jalan-jalan, maksudnya masih di Indonesia, itu pengennya bener-bener full motoran aja, bersama Anda gitu kan. Cuma karena sekarang ada Chloe, nggak bisa dong. Nggak bisa, karena Chloe juga gimana pun juga dia nempel banget sama mamanya. Jadi kadang-kadang sekarang yang motoran cuma gue doang. Bukan cuma gue sih, maksudnya bisa sama tim, bisa juga sama teman-teman kita ya kan, atau yang lainnya. Tapi yang bikin beda cuma sekarang Anda udah nggak ngebonceng di belakang. Gitu. Mungkin ngikutin dari belakang, naik mobil, atau mungkin Anda langsung terbang ke kota tujuan akhirnya kayak gitu. Itu yang bikin beda aja. Tapi kalau gitu. Tapi kalau niche-nya tetap jalan-jalan dan jajan, tetap gitu. Gitu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang nih John. Ini pertanyaan rada nyeleneh sih.
Udah jelas ya tadi ya, hobi otomotif iya, motoran iya, mobilnya juga ya iya juga. Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan ternyata ada brand otomotif ya yang ngebidik lu nih, entah itu misalkan jadi brand ambassador-nya atau misalkan bikin materi promo atau TVC ya. Kira-kira lu bakalan nolak atau enggak nih? Brand otomotif nih ya? Enggak sih, enggak. Maksudnya kenapa harus ditolak? Nah, maksudnya gini, selama ini udah ada brand otomotif lah yang udah nempel di... Udah ya? Udah beberapa kali sih memang. Beberapa kali ya? Iya, oh ternyata udah kali. Ada ya? Udah. Dulu bahkan waktu masih muda sempat jadi brand ambassador salah satu brand otomotif ya, terutama mobil. Mobil. Udah pernah ya? Jadi brand ambassadornya. Oh. Dan itu pun ngikutin pemilihan. Pemilihan? Iya pemilihan. Dulu namanya sebut aja nggak apa-apa ya. Nggak apa. Namanya Honda J-Star. Honda J-Star. Iya, Honda J-Star. Jadi dipilih untuk jadi brand ambassador dari Honda Jazz itu. Akhirnya lu brand ambassador? Ya, brand ambassador ya. Gue kebetulan menang waktu itu satunya. Berarti dulu pernah ya? Pernah. Dan sekarang beberapa brand otomotif juga masih ngelekat dulu ya? Masih ya? Masih. Ada roda 2? Roda 2 belum jadi brand ambassador. Belum ya? Gitu. Belum jadi brand ambassador, tapi ya kalau untuk kayak produk-produk lainnya yang berhubungan dengan roda 2 udah. Oh udah ya? Udah. Oke, berarti ya ternyata udah ya di dunia otomotif juga ya untuk itu ya. Makanya gue nggak kepikiran ke sana ya. Gue kira maksudnya lu lebih ke produk, maksudnya kayak perawatan pria atau apa. Ternyata otomotif juga udah ya. Iya udah. Oke. Ya itu dia. Berarti udah jawabannya. Oke John. Sekarang kita akan fokus ke yang ada di belakang. Nah ya. Kita berdiri ya, kita lihat di sini. Okay. Nah, oke. Gue sih terus terang ya, gue juga nggak mau so tahu juga di sini. John, ini motor udah jelas lah ya, mereknya BMW. Yap. Di sini K1600. Oke. Gue terus terang ya, gue untuk motor ini belum mempelajari karena dia juga baru lahir di tahun 2024 ya. Iya. Jadi gue persilahkan seorang Jonas Stefano untuk jelasin nih motor apa sih John? Ya. Jadi ya oke boleh. Coba ya, gue coba ya. Coba. Oke, jadi ini tuh BMW K1600B. B itu stand for beggar. Karena ini salah satu motor touringnya BMW. Motor touringnya BMW yang lebih ke arah road use gitu kan mungkin ya, untuk jalan raya gitu. Karena untuk motor touring yang lainnya yang bisa lebih dual purpose kan ada GS ya. GS tuh yang tinggi tuh. Lebih ke adventure benar ya? Benar-benar adventure, dia bisa dual purpose gitu kan. Kalau ini mungkin lebih ke road usage mungkin. Jadi ini kenapa ada yang B? Karena ada juga yang kalau nggak salah namanya Grand America. Ini B ya maksudnya? Iya, B. B stand for beggar. Beggarnya tuh Kang. Beggar, ya si pantatnya ya? Iya, si ininya nih. Sidebox. Kanan kiri sideboxnya beggar. Jadi kayak street glide kan? Kayak beggar kan namanya kan, bisa dibilang beggar. Kalau yang benar-benar touringnya dia, yang versi paling tingginya nggak salah namanya Grand America yang ada box lagi di tengah-tengah tuh. Mungkin kalau di Harley itu kayak model Ultra ya? Ultra, Ultranya gitu. Nah kalau ini namanya Grand America kalau yang ada boxnya itu. Gua ngambil yang ini karena menurut gue yang ini lebih anak muda ya nggak sih? Iya. Ya kan nggak ada boxnya gitu nggak? Kalau menurut gue ya. Karena kalau bawa box biasanya yang dibonceng itu nyender. Iya. Tidur ya. Itu kebiasaannya Anda dulu. Nah, karena dulu sempat enak nyaman. Iya. Dulu Anda begitu tuh. Gue waktu itu masih pakai street glide yang gue pasangin box. Jadi memang street glide, tapi gue jadiin ultra. Jadi gue pasangin kayak slim box gitu ya? Iya, nggak slim juga sih. Gue ngambil yang full size karena memang waktu itu kebutuhannya buat touring kan. Dan barang Anda lumayan banyak, jadi gue pasangin box. Dan itu kejadian. Begitu dari jalan,
Mungkin karena enak jalannya segala macam, ada sempet ketiduran. Tidur? Iya tidur, ketiduran tuh kan berasa. Oh helm, duduk. Jangan tidur. Ya itulah makanya biasanya kalau pakai box itu pasti nyaman, nyender, meluk, terus ya tidur. Bagus kalau meluk, kalau nggak meluk kan tiduran, takut-takut. Apalagi lagi speed ya. Iya makanya. Oke John, terus kelebihan dari motor ini apa sih sebenarnya? Jadi gini, kalau buat gue pribadi, kenapa sampai akhirnya gue milih ini? Karena sebenarnya kan memang gue sebenarnya tetap dalam hati gue, maksudnya jiwa gue tuh tetap seneng Harley. Oh tetap Gimana pun juga kalau udah sekali Harley tuh gini, gue nggak bilang Harley itu lebih nyaman dari ini, enggak ya. Nggak bilang gitu. Rasanya tapi beda ya? Sensasinya itu. Sensasi naik Harley, getaran mesinnya, ya kan? Panas-panasnya. Iya, panas-panasnya dan suaranya itu kayak lu nggak bisa samain deh. Itu sensasi tersendiri gitu. Oke. Yang bisa dibilang itu nggak bisa gue lupain juga. Gue sih akan tetap punya Harley gitu untuk itu gitu. Cuma kenapa sampai gue mikir untuk ngambil ini, karena buat gue emang ini motor nyaman banget. Ya. Ini nyaman banget untuk touring. Oke. Bukan untuk city ride ya. City ride mungkin lumayan nyaman tapi kurang lincah, kurang gesit untuk posturnya juga, maksud gua dibilang slim juga enggak sih. Iya, karena ini bisa dibilang lumayan lebar sih. Ya kan? Ya. Boxnya juga mungkin lebih Boxnya lebar gede. dari. Ini volume berapa nih boxnya kiri kanan? Ini gede juga. Aduh, ini. nggak ngerti ya. Kayaknya dia mungkin di sekitar 40 literan kali ya kanan. Iya. Kanan kiri 40 liter mungkin. Gitu. Dan ini memang kalau gua lihat kemarin fitur-fiturnya sih gua sendiri buat ngapalinnya kayaknya kudu buka manual booknya ya, karena banyak banget tombol. Betul. Banyak banget sampai jadi cerita motor ini kenapa ada di sini ya? Karena kemarin begitu Jonas ini motor keluar, pengen langsung di coating ya. Iya. Pengen langsung di coating. Nah ada kejadian lucu juga saat motor datang, sampai akhirnya gue video call dia, gue video call sama Jonas. Ini buat buka sandboxnya sama joknya gimana ya? Bingung. Bener. Terlalu canggih nih motor ya gitu. Akhirnya apa yang gue pencet ternyata itu malah udara cooler jok ya. Iya. Heater jok ya. Ternyata bukan dari sana tombolnya. Memang sampai akhirnya ini emang nggak dibuka ya? Apa tuh? Ini dibuka. Oh, Dibuka. Baru dipasangin. Dipasangin. Nah jadi emang canggih banget sih ini motor ya, gue akuin. Iya, kalau buat fitur sih, gue juga kayaknya melimpah nih fiturnya ya. Melimpah. Cuma dibilang sekarang paling melimpah juga, kayaknya sih Harley baru tuh yang keluaran tahun 2024 juga udah lumayan ya. Ya kan si Road Glide atau si Street Glide yang baru tuh, itu juga sepertinya mereka juga udah pakai sama layar yang gede banget gini. Terus mereka juga udah lumayan banyak fitur-fitur gitulah yang canggih-canggih sekarang sih. Cuma memang pada saat gua ngambil ini, waktu itu memang kayaknya yang paling canggih saat itu mungkin ini sih. Ini ya. Untuk yang kelas ini ya. Baru lah, orang ini beberapa bulan kan keluar, baru sebulan, 2 bulan ada ya. Iya. 2 bulan baru keluar. Dan ya seperti yang tadi kita obrolin, seorang Jonas itu pasti tangannya gatel ya. Pasti tangannya gatel, pasti kelakuannya ada-ada aja. Jadi ini begini nih sebetulnya udah nggak spek standar sih. Nah John, boleh jelasin dikit nggak? Di BMW K1600B ya 2024 ini, kegatalan lu tadi untuk modifikasi, apa aja sih udah nempel di sini John? Jadi gini sih, ini cuma kayak sebenarnya pelengkap saat touring aja ya. Pelengkap saat touring, dan sebenarnya buat ya kalau pas lagi mejeng-mejeng, bukan untuk berarogan ria juga kalau lagi jalan, nggak cuma buat mejeng-mejeng aja. Kalau lagi ini kayak pasang-pasang sirine. Kenapa pasang sirine? Ketika touring, maksudnya pas lagi rame-rame, kadang-kadang dibutuhkan. Kenapa? Karena motor ini jujur aja ini suaranya nggak keluar. Ya, ini motor ini ngeri-ngeri ya. Jadi tenaganya, gua kemarin udah nyobain. Iya. Jadi tenaganya itu powerful banget. Nah, bedanya kalau Harley begitu lu gas. Iya. Suaranya tuh kedengeran. Yes, suara mesin dan suara knalpot, even standarnya tuh pasti keluar banget kalau Harley kan. Ini suaranya nggak ada. Yes. Jadi kebayang ya, maksudnya gue sih udah kebayang
kebutuhan lu akan kenapa ada toa saat touring ya. Lalu klakson udah pasti yang support. Iya. Karena suara knalpotnya nggak ada. Bener, iya. Jadi rada ngeri sih ya. Makanya lu harus bener-bener. Iya, bener. Bukan buat gaya-gayaan sih toa itu menurut gua ya. Bukan, jadi justru untuk kayak toa dan klakson yang maksudnya suaranya lebih kenceng ya. Karena kan lucu, motor segede gini tapi klaksonnya kecil. Gitu kan kadang-kadang ya nggak semua orang, tapi kadang-kadang mereka kayak bahkan nggak dilihat kalau cuma klakson kecil gitu doang gitu kan. Yang ngeri justru bukan guanya, tapi orang yang mungkin tiba-tiba dia bisa ngedeket gua dan nabrak, itu kan kasian banget orangnya kan. Makanya itu mungkin lebih ke arah situ, lebih ke arah bantu untuk safety-nya aja sih kan. Oke. Gitu. Dan ya kalau dibilang gue juga rada bingung ya. Sekarang dari knalpotnya emang bentuknya aja udah begitu. Terus mau rubah knalpotnya juga gue rada mikir sih ya. Ya, agak susah sih memang nyari knalpotnya pun memang agak susah dan nggak banyak brand yang bikin. Baru keluar kali. Mungkin ya. Karena baru keluar. Mungkin. Kalau gue lihat sih ini beberapa modifikasi dari lu emang lebih ke fungsional sih. Fungsional kayak itu nambah cover buat fog lamp, karena kan fog lampnya dia kan putih. Iya. Cuma gue kasih cover warna amber ya supaya kalau pas lagi touring di daerah kabut tuh dia lebih bisa nembak ya. Bisa nembak si kabut. Oke. Bisa tembus. Nah, jadi lebih ke aksesoris, lu modifikasi lebih ke yang fungsional ya? Fungsional. Oke John, sekarang kita bahas untuk diamond coating di Real Auto Workshop. Yes. Oke. Kita ini kemarin proses motor ini dari mulai datang, lalu premium bike wash, lalu detailing ya, dibongkar-bongkar, lalu dipoles semua, sampai akhirnya sekarang nih diamond coating 3 layers. Jadi material yang dipakai di sini sebetulnya sama dengan material yang gue pakai untuk di Mercedes-Benz. Mungkin lu lihat di mobil sebelah ya. Ini mobil silver tapi bisa lihat kan glossy-nya kayak gimana. Nah, apalagi ini hitam. Oke, gue tanya jawaban jujur nih John ya. Kenapa untuk diamond coating lu percayakan ke Real Auto Workshop? Itu. Dan untuk hasilnya seperti apa? Silahkan. Kalau buat gua ya kan, ini bukan pertama kali dong. Bukan pertama kalinya ngerasain diamond coating di sini, karena sebelumnya gua punya Harley yang sebelumnya tuh si Street Glide CVO tahun 2012, ya kan? Ya itu motor tahun 2012. Ya walaupun jarang pakai, ya namanya cat itu kan ada kusam-kusamnya gitu kan. Pasti kusamnya itu aja pas gua abis coating dari sini, gua sempet kaget-kaget sih. Gila, efeknya itu warnanya waktu itu dark slate ya kita ya. Iya. Dark slate itu bisa gimana ya? Efek kaca, dan bahkan setelah gue pakai beberapa lama itu turun jauh tuh. Kita sampai ke Bali ya. Bali. Sampai ke Bali itu pun tetap si glossnya itu awet ya. Awet, dan jadi gimana ya, kalau udah di coating kan jadi ngerasa lebih aman aja untuk si baret-baret cat gitu, kecil-kecil gitu. Iya. Ya, gue sih tipe yang kayak, oke, kalau gue udah nyobain satu dan buat gue good, bahkan di luar ekspektasi gue, ya gue gak akan kemana-mana sih. Gue tipenya begitu. Jadi ya, untuk next motor dan mobil ya, ngapain gue harus nyoba-nyoba gitu, kalau udah ada yang bagus gitu kan. Udah pasti hasilnya? Udah pasti hasilnya. Oke. Mantap. Sekarang, kalau udah pasti hasilnya, kalau gue boleh minta poin, untuk motor BMW K1600B ini, kalau gue kasih poin 1 sampai 10, lu kasih poin berapa buat motor ini? 10 out of 10. 10 dari 10. Oke. Ini jawaban jujur nih ya? Jujur. Karena kalau nanti diambil detailnya, coba lihat aja tuh detailnya. Detail-detailnya kelihatan ya? Iya, karena yang namanya detailing, namanya juga udah detailing gitu kan? Harus detail ya? Iya, detail tuh matters gitu, penting gitu. Itu yang istilahnya, kalau gue punya barang ya gue, istilahnya gue bayar untuk sesuatu yang istilahnya gue mau ya harus kayak gini harus gitu. Ini ya? Harus begini. Oke, ya alhamdulillah tuh berarti poin 1 sampai 10 tadi poinnya 10. Oke John, ini udah semakin malam ya. Jadi kita juga mau istirahat, mungkin lu juga mau langsung prepare nih, motor harus keluar, nanti lu akan riding langsung. Kira-kira sedikit pesan untuk yang nonton di Real Auto Benz YouTube channel dari seorang Jonas Rifano, boleh?
Untuk apa nih? Pesan untuk apa nih? Untuk closing, penutup. Oke, sekali lagi buat teman-teman, terima kasih buat tetap stay tune di Real Auto Workshop dan tungguin konten-konten selanjutnya yang gue yakin sih pasti makin seru. Ya kan, membahas sekitar dunia otomotif, bahkan bukan cuma dunia otomotif, bisa ngebahas segala sesuatunya juga ya sebenarnya di sini ya. Tapi ya untuk semua entusias Mercedes-Benz dan entusias otomotif juga, pantengin terus YouTube channel ini. It's gonna be good. Oke. Closing dari gua terakhir, pasti Jonas juga ingat hashtag yang selalu gua ucapkan. Mersikanlah mersimu. Real Real Auto Workshop. Auto Workshop. Sip.